Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Gika Perpina Ginting dengan nomor induk mahasiswa 20170007. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Riau Kepulauan. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan pada Anak Usia Dini. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan pada bayi, dari bayi dalam kandungan sampai pada usia 2 tahun. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang prenatal development. Masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum dibuahi oleh sperma sampai dengan waktu kelahiran seorang bayi. Pada periode ini terjadi perkembangan yang relatif singkat. Namun pada periode inilah terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Periode prenatal dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, germinal period. Germinal period adalah periode yang berlangsung 2 minggu pertama sejak pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang dinamakan pembuahan. Yang kedua yaitu embryonic period. Tahap ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu yang ditandai dengan perubahan organ utama dan sistem fisiologis. Yang ketiga yaitu fetus period, yang artinya tahap janin. Tahap ini dimulai sejak usia 9 minggu sampai bayi lahir. Materi yang selanjutnya ada birth and postpartum period. Postpartum adalah masa nifas yang dimulai sejak bayi lahir dan plasenta bayi dilahirkan hingga keadaan kandungan kembali seperti saat sebelum hamil. Masa ini pada umumnya terjadi sekitar 6 minggu. Usia kehamilan yang tepat untuk melahirkan umumnya adalah antara minggu ke-37 sampai minggu ke-42. Setiap bayi lahir dengan berat badan yang berbeda. Namun normalnya adalah sekitar 2,5 sampai 4 kg. Bayi laki-laki dan bayi perempuan memiliki tinggi yang berbeda. Namun pada umumnya, bayi laki-laki memiliki tinggi badan sekitar 50,8 sampai 60,6 cm dan perempuan sekitar 49,8 sampai 59,5 cm. Selanjutnya ada yang namanya physical development in infancy atau perkembangan fisik pada bayi. Pada 3 hari pertama setelah kelahirannya, berat badan bayi akan turun sekitar 5-7% dari berat badannya sewaktu lahir. Ini adalah hal yang normal, sehingga ibu tidak perlu khawatir. Di hari keempat, berat badannya akan mulai naik, sehingga kembali ke berat badan dalam waktu 1-2 minggu. Setelah itu, bayi mungkin akan mengalami percepatan pertumbuhan, di mana terjadi percepatan pertumbuhan sehingga ia menjadi rewel seolah meminta menyusu lebih sering. Bayi belum bisa melakukan gerakan fisik yang berarti sehingga ia sepenuhnya bergantung pada ibunya atau pengasuhnya. Meski begitu, perkembangan bayi yang baru lahir yang bisa diamati adalah beberapa gerakan refleks seperti refleks dengan menoleh dan mencari-cari sumber penyentuh saat disentuh pipi dan hidungnya. Refleks mengisap saat ada benda yang masuk ke dalam mulutnya, serta refleks menggenggam saat ibu menaruh jari ke dalam genggaman tangannya. Materi selanjutnya ada cognitive development in infancy atau perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif sangat penting pada bayi
kemampuan kognitif sendiri meliputi kemampuan untuk memproses informasi, mengingat, dan berhubungan dengan orang lain. Kemampuan ini dapat diperoleh melalui paparan stimulasi dan pengalaman-pengalaman yang dapat merangsang otak pada bayi. Keterampilan kognitif membantu perkembangan sensorik pada bayi dan dapat memperkuat interaksi antara bayi dengan lingkungannya dan orang di sekitarnya. Mekanisme perkembangan sensori motor menggunakan proses asimilasi dan akomodasi. Tahap-tahap perkembangan kognitif anak dikembangkan dengan perlahan-lahan melalui proses asimilasi dan akomodasi terhadap skema-skema anak karena adanya masukan, rangsangan, atau kontak dengan pengalaman dan situasi yang baru. Tahap perkembangan kognitif pada bayi dimulai dari 0 sampai 3 bulan. Tahap perkembangan kognitif bayi usia 0 sampai 3 bulan berpusat pada mengeksplorasi indera dasar dan belajar lebih banyak tentang tubuh serta lingkungannya. Sehingga selama periode ini, sebagian besar bayi akan mulai memperhatikan benda bergerak, termasuk wajah ibu dan pengasuhnya. Menanggapi lingkungannya dengan ekspresi wajah, bisa membedakan rasa manis, asin, pahit, dan asam. Bayi usia 3-6 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mengarah pada interaksi dengan lingkungannya. Meskipun seorang bayi belum bisa berbicara untuk menggambarkan apa yang mereka inginkan, mereka sudah bisa memahami konsep-konsep menggunakan indera mereka. Perkembangan kognitif bayi pada 3-6 bulan meliputi: pertama, masukkan benda ke dalam mulutnya. Lalu kedua, mulai meraih benda-benda yang ada di dekatnya. Yang ketiga, mengulangi tindakan menarik yang dilakukannya tanpa disengaja. Yang selanjutnya itu membuka mulut ketika melihat makanan atau sendok yang dipegang oleh ibunya atau pengasuhnya. Selanjutnya, bayi yang berusia 6-9 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mampu memahami perbedaan antara benda yang hidup dan benda yang mati. Menatap lebih lama pada benda-benda yang menggantung di udara atau objek yang membuatnya merasa penasaran. Selanjutnya, usia 9-12 bulan. Di usia 9-12 bulan, bayi sudah mampu menemukan atau mencari objek yang tersembunyi, meniru tindakan yang diamatinya, seperti berbicara di ponsel dan menyikat gigi, dan tertarik dengan mainan yang bergerak atau mengeluarkan suara, dan melambaikan tangan ketika ibunya pergi atau pengasuhnya pergi. Kita masuk ke perkembangan yang selanjutnya, yaitu perkembangan emosi pada bayi atau emotional development. Pada usia 0-3 bulan, pada tahap ini perkembangan emosi di masa bayi, bayi sedang belajar menunjukkan dua emosi dasar, yaitu kesal dan senang. Karena gerak fisiknya masih terbatas, ia menunjukkan emosinya tersebut hanya di saat-saat tertentu. Misalnya, saat bayi lapar, ia akan menunjukkan emosinya dengan merengek dan menangis. Yang selanjutnya di usia 4-6 bulan. Mulai usia perkembangan bayi 4 bulan, bayi mulai belajar untuk bermain dengan mainannya sendiri. Sistem saraf bayi akan jadi semakin matang. Bayi mulai bisa merespon baik hal-hal yang membuatnya senang atau kesal. Contohnya, bayi mulai bisa tertawa saat digelitik atau menangis kalau sudah merasa tidak nyaman. Selanjutnya, usia 7-11 bulan. Pada fase ini, tahap kecerdasan emosional bayi mulai pesat. Kini, ia tidak hanya kenal emosi senang,
kesal atau marah saja, tetapi juga rasa malu dan rasa takut. Selanjutnya kita masuk ke temperamental pada bayi. Temperamental tidak hanya tentang seputar emosi yang dirasakan oleh setiap orang. Temperamen merupakan keadaan bagaimana seseorang merespon sesuatu. Nah, jika temperamen terjadi pada bayi, bisa jadi karena beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya temperamen pada bayi. Hal ini bisa terjadi karena ketidakmampuan seorang bayi untuk mengontrol emosinya. Biasanya bayi akan mengekspresikan perasaannya melalui berbagai macam sikap seperti menangis, teriak, menjerit-jerit, dan melemparkan benda yang ada di sekitarnya. Temperamen bisa muncul akibat beberapa hal, yaitu karena lapar, sakit, kelelahan, ataupun juga kecemburuan terhadap sesuatu. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua untuk mengatasi temperamen pada bayi, yaitu yang pertama, bila bayi sedang marah, orang tua harus sebisa mungkin tetap tenang, kemudian mendekati bayi dan memeluknya, serta memberi penjelasan dan pengertian. Yang kedua, orang tua perlu mencari penyebab munculnya temperamen pada bayi tersebut. Dan yang ketiga, jika bayi sudah mulai mereda, orang tua tidak boleh memberikan hukuman pada bayi, tetapi berilah bayi rasa cinta dan sayang agar ia merasa kalau ia dicintai dan ia disayangi. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan sosial pada bayi. Yang pertama ada orientasi sosial. Di perkembangan ini, anak sudah mulai meraba wajah ibunya atau pengasuhnya. Suka menggesek-gesekkan hidungnya dengan hidung ibunya. Masa akhir 18 sampai 24 bulan, bayi sudah melakukan hal-hal seperti lompat, berlari, dan sudah mulai mengikuti teman-temannya. Yang kedua, ada yang namanya locomotion. Locomotion adalah kemandirian pada usia dini. Di perkembangan ini, anak-anak ingin melakukan hal-hal yang diingininya sendiri. Contohnya, makan sendiri, memakai celana sendiri, memakai sendal sendiri. Pada tahapan ini, yang harus dilakukan orang tua agar membuat tahap locomotion ini berhasil adalah orang tua harus sabar. Selanjutnya adalah social referencing. Social referencing adalah bagaimana cara bayi bereaksi terhadap kondisi sosial dan emosi yang dialaminya. Contohnya, ketika mainannya direbut, sang bayi akan langsung merebutnya kembali, atau bahkan sang bayi akan langsung berteriak. Pada 18 sampai 24 bulan, biasanya bayi sudah bisa terlibat di dalam sosialnya, sehingga jika ibunya memegang pisau, dia juga ingin ikut dalam memegang pisau tersebut. Dan jika dia melihat ibunya atau pengasuhnya sedang memasak, dia juga ingin ikut dalam kegiatan memasak tersebut. Ini adalah cara bayi untuk mendekatkan dirinya dengan ibunya atau pengasuhnya. Selanjutnya kita masuk ke attachment. Ada beberapa respon yang dapat ditunjukkan bayi dalam melaksanakan proses kelekatan terhadap orang lain. Yang pertama itu ada namanya securely attached babies. Bayi merasa nyaman ketika disentuh oleh ibunya, dan jika ada orang yang datang, si bayi akan langsung melihatnya, dan jika dia mengenal orang tersebut, dia akan langsung tersenyum. Dan yang kedua adalah insecure avoidant babies. Ada rasa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh bayi. Biasanya bayi akan menangis jika dia melihat orang yang tidak ia kenal, dan otomatis si bayi tidak akan tersenyum dalam menghadapi orang tersebut. Yang ketiga itu insecure resistant babies. Bayi akan diam saja dan tidak mau eksplor dirinya. Biasanya bayi akan menangis dengan kencang sambil menghentak-hentakkan kakinya. Dan yang keempat yaitu insecure disorganized babies.
Bayi akan ketakutan ketika melihat orang lain. Bahkan ketika melihat ibunya atau pengasuhnya, bayi bisa saja merasa takut. Perkembangan otak dengan proses kelekatan pada saat menyusui, dianjurkan untuk para ibu seharusnya tidak memainkan HP. Karena pada saat sang ibu menyusui, yang berperan adalah hormon cinta. Dan jika sedang bermain HP, pada saat menyusui tidak akan terjadi kontak mata dengan bayi. Akibatnya hormon cinta tersebut tidak akan tersampaikan kepada bayi tersebut. Jadi dianjurkan kepada setiap ibu, jika sedang menyusui, diharapkan jangan memainkan handphone agar hormon cinta yang pada saat menyusui dapat tersampaikan kepada bayi. Materi yang terakhir yaitu the family, keluarga. Masa transisi dari dua orang yang menikah, lalu hamil, dan punya anak, di mana orang tua berinteraksi dengan anaknya. Tetapi interaksi dengan cara bayi. Ingat, dengan cara bayi, bukan dengan cara orang dewasa. Bagaimana orang tua mengobrol dengan anaknya, dan bagaimana cara orang tua bermain dengan anaknya. Dan ingat sekali lagi, bermain, mengobrol dengan cara bayi, bukan dengan cara orang dewasa. Jadi, untuk para orang tua dan keluarga yang sedang memiliki bayi, tetap dukung bayi dalam melakukan proses-proses perkembangan yang ada pada dirinya. Karena dukungan dan motivasi dari kalian sangat penting dalam melaksanakan proses perkembangan tersebut. Jadi untuk orang tua dan keluarga, tetap semangat dan tetap dukung bayi dalam melakukan proses perkembangan yang ada pada mereka. Sekian penjelasan dari saya. Saya sangat berharap teman-teman semua dan orang tua yang menonton video ini dapat mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan. Dan saya sangat berharap jika ada kritik dan saran, tolong berikan kritik dan saran itu kepada saya, karena saya akan sangat menerimanya dengan senang hati. Dan untuk kita semua, tetap semangat, stay healthy, tetap pakai masker kemanapun berada, dan tetap cuci tangan sesering mungkin. Di akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.